See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawati, kembali lagi di Mencekam bersama saya Devian Viana, salah satu tim di Duisu Taisi. Bakal nemenin kamu dengan salah satu cerita kiriman dari warga desa Sukawati yang beberapa hari ini baru aja ngirimin ceritanya. Kenapa walaupun baru beberapa hari ya, baru anget-angetnya terus aku ceritain di sini? Karena ini cerita termasuk unik ya. Mungkin sebagian dari kalian udah gak sabar. Oke, kita langsung aja dengerin. Ini dia Mencekam. Hai warga desa Sukawati, perkenalkan namaku Wulan. Aku berasal dari Provinsi Bengkulu. Tempatnya Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Putri Hijau. Oh ya, langsung aja kita bahas kisah yang akan aku ceritakan ya. Cerita ini merupakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh pamanku sendiri, atau yang biasa kami panggil Cik dalam bahasa Bengkulu. Saat kejadian itu Cik Hendra, namanya Cik Hendra, yang lebih sering kami panggil Cik Hen, masih berusia 6 tahun. Kejadian ini terjadi pada tahun 1987, tepatnya di zaman kepresidenan Soeharto. Saat itu wilayah desa kami masih banyak pemukiman transmigrasi dari luar pulau, biasanya dari daerah Jawa ya, yang lumayan padat terus berpindah ke tempat yang belum merata penduduknya. Jarak antara rumah ke rumah itu masih jauh ya zaman dulu. Pada suatu hari sebelum kejadian, Cik Hen pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-temannya. Jarak antara sekolah terus pulang ke rumah itu sangat jauh. Masih jarang kendaraan pada saat itu. Sepanjang jalan mereka asik bercerita sambil bersenda gurau, layaknya anak-anak. Hingga sampailah mereka melewati pohon pulai. Pohon pulai itu pohon apa ya? Ya, mungkin pohon gitu aja ya. Pohon pulai yang sangat besar. Kemudian samar-samar Cik dan temannya mendengar seperti ada suara yang tengah meminta tolong. Suara itu terdengar samar dan terkadang juga terdengar sangat jelas, seperti suara yang terbawa oleh angin. Tolong, tolong. Mendengar suara itu, Cik Hen merasa ketakutan dan bersembunyi di balik ilalang. Kebetulan di zaman itu masih banyak banget pepohonan dan ilalang yang luas. Saat ia bersembunyi, suara itu menghilang. Namun pada saat ia berdiri, suara itu ada lagi. Karena mereka begitu sangat ketakutan, akhirnya mereka memutuskan untuk berlari dari tempat persembunyiannya. Keesokan harinya, ba'da zuhur, datuk, nenek, dan juga tetangga lain mencari ikan di pantai hingga sampai jam 5 sore. Ternyata datuk dan nenek belum pulang juga ke rumah. Setelah mandi, Cik Hen memutuskan untuk menyusul mereka, datuk dan nenek, bersama sepupunya bernama Bayu yang masih berumur 5 tahun. Mereka berjalan menyusul nenek dan datuk melewati hutan.
ada danau dan juga jurang yang sangat curam. Namun mereka tidak menemukan datuk dan neneknya. Di tempat yang lain saat maghrib, nenek yang sudah berada di rumahnya pun bertanya kepada Ibu Bayu, sepupu yang pergi bersama Cik Hen, yang kebetulan rumahnya pada saat itu bersebelahan dengan rumah nenek. Ibu Bayu menjawab, Hen dan Bayu pergi sore tadi, menyusul nenek dan datuk ke pantai. Tak berapa lama dari pembicaraan itu, datanglah Bayu. Akan tetapi, Bayu pulang tanpa adanya Cik Hen. Nenek kemudian bertanya kepada Bayu, "Kenapa kalian tidak pulang bersama?" Kemudian Bayu pun menjawab, "Bang Hen tadi pergi ke hutan diajak main dengan orang lain. Sudah Bayu ajak pulang, tetapi Bang Hen tidak mau ikut pulang bersama Bayu," celetuk Bayu. "Lalu Hen main dengan siapa?" kata nenek. Terus Bayu menjawab, "Tadi ada tante yang sangat cantik. Tante itu menggunakan kereta kuda. Kereta kudanya bagus sekali. Tapi Bayu tidak diajak main dan tidak boleh ikut. Bayu malah disuruh pulang." Setelah mendengar hal itu, nenek dan orang-orang kampung merasa panik karena sudah malam, Cik Hen juga belum pulang. Mereka akhirnya mencari keberadaan Cik Hen. Semua orang sekampung keluar untuk mencarinya. Lalu ada satu tokoh masyarakat di kampung tersebut, namanya Mbah Paimin, yang dikenal bisa melihat dalam tanda kutip. Dan Mbah Paimin memberitahukan kepada warga yang ikut membantu mencari untuk membawa kentungan. Lalu ada alat-alat dapur termasuk tampah dan wajan untuk bisa dipukul-pukul sehingga bisa menimbulkan suara. Lalu ada beberapa orang yang membawa obor juga malam itu, karena ditakutkan Cik Hen diculik oleh Wewe Gombel. Warga dan Mbah Paimin kemudian menyusuri hutan, pantai, dan danau. Beberapa warga dari dusun lain pun ikut keluar saking hebohnya berita ini. Namun hasil pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Lalu seketika Mbah Paimin juga berbicara di depan warga bahwa Cik Hen ternyata dibawa oleh segerombolan anak buah Nyi Roro Kidul. Karena tidak ketemu juga, Mbah pun marah dan berbicara dengan lantang. "Kalau cucu saya tidak dikembalikan sampai pagi, maka rumah dan wilayah kalian akan saya bakar." Begitu kata Mbah Paimin. Di tempat yang sama, nenek cemas memikirkan anaknya yang belum pulang juga. Hingga nenek pun pingsan sampai beberapa kali dan akhirnya dibawa pulang. Semua orang yang ada di rumah pun pada malam itu tidak ada yang bisa tidur karena masih cemas memikirkan keadaan Cik Hen. Pencarian masih berlanjut sampai esok hari, pukul 3 pagi dini hari tepatnya. Karena kelelahan mencari, diputuskan untuk pulang dan beristirahat. Tetapi Mbah Paimin tetap melakukan pencarian dengan cara batin mungkin ya. Pukul 5 subuh, Mbah Paimin turun dari rumahnya menuju rumah nenek untuk mengabari bahwa keberadaan Cik Hen masih ada di sekitar pantai. Namun pada saat pencarian Cik Hen selalu disembunyikan dengan cara berpindah-pindah di sekitar area pencarian.
sehingga warga itu sulit banget untuk menemukan keberadaan Cikhen. Seakan ditutup dan dihilangkan jejaknya oleh sesuatu. Pencarian pun dilanjutkan hingga pukul 5:30 pagi. Cikhen tiba-tiba muncul dengan sendirinya, sedang duduk jongkok di atas pohon besar yang telah tumbang, dan kondisinya sekujur badan itu penuh dengan dedurian dan badan lecet. Sambil berteriak minta tolong dan menangis, Cikhen memanggil-manggil ayahnya. Ayah, 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 dengan suara yang agak lemas. Semua orang langsung mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu juga akhirnya pencarian mereka membuahkan hasil, dan Cikhen ditemukan dalam keadaan yang selamat. 1 minggu setelah kejadian tersebut, datuk dan nenek memboyong keluarga untuk pindah dari dusun itu karena takut dan trauma kejadian itu terulang lagi. 9 tahun berlalu setelah kejadian tersebut, datuk dan nenek memutuskan untuk datang kembali ke dusun tersebut karena datuk ditugaskan di dusun itu. Pada saat kembali, Cikhen udah besar dan bersekolah di SMA. Hingga saat ini, kami sekeluarga masih tinggal di desa ini. Cikhen pun sudah berusia 47 tahun dan telah berkeluarga dan dikaruniai 2 orang anak. Oh ya, ada sedikit tambahan. Suara-suara dari semak-semak ketika Cikhen dan temannya pulang dari sekolah itu adalah semak-semak di mana Cikhen juga ditemukan di sekitaran itu. Dan pada zaman itu, percaya atau enggak, di daerah kami itu sering beberapa kali kehilangan seorang anak laki-laki berkisar umur 15 sampai 17 tahun. Ada yang beberapa pulang dengan sendirinya, tetapi selalu ditemukan dengan keadaan tanpa busana dan seperti orang yang linglung. Bahkan beberapa sulit juga untuk berbicara. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini bisa diangkat untuk teman-teman pendengar yang selalu setia mendengarkan Do You See What I See. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sebenarnya cerita ini itu termasuk umum ya, karena di dusun aku pribadi pun itu juga pernah dengar mitos-mitos dan cerita legenda semacam ini. Jadi ada ada anak yang Down syndrome itu karena katanya sebelumnya itu dia anak yang normal gitu, tapi katanya setelah diculik sama sosok yang katanya Wewe Gombel ini, dia itu tiba-tiba menjadi orang yang sakit jiwa gitu. Ada juga yang aku juga pernah dengar satu cerita yang memang itu ada anak hilang itu, terus sekampung itu bawa kentongan dengan alat-alat dapur ya, terus dibunyiin gitu. Terus tiba-tiba anaknya ini yang dicari ini ketemu di atas pohon yang gede dan tinggi yang impossible untuk dia naik ke sana. Ya gimana ya, kayak percaya nggak percaya sih, karena ini cerita udah legend banget dan pasti di setiap daerah tuh ada gitu loh. Ya wallahu alam ya, entah itu memang diculik sama jin atau apa, aku sendiri pun kurang tahu gitu. Oke, terima kasih buat Mbak Wulan ya yang mengirimkan cerita ini.
Semoga sekeluarga Mbak Wulan dan Jikhen itu sehat selalu dan selalu dilindungi ya. Terima kasih karena pengalamannya ini anti mainstream sih. Alhamdulillah banget Jikhen selamat dan malah sekarang udah berkeluarga gitu. Ya, mungkin segitu aja ya cerita kali ini. Semoga bisa menemani asupan horor kalian yang setiap hari butuh ya. Oke, terima kasih buat warga desa Skodi yang selalu setia mendengarkan kami di Spotify maupun di YouTube. Konten kami itu sangat beragam ya. Jadi YouTube itu nanti ceritanya beda lagi, dan di Spotify adalah cerita langsung dari narsumnya. So, dengerin kami terus dan like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga supaya kami tetap semangat bikin konten setiap harinya buat warga desa Sukawati sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.